Nggak pernah aku baca aja nggak tahu, makanya aku shock banget pas sampai, oh mau belanja sendiri juga, oh. Nama aku Hanari Gebi Jessica, dipanggilnya Jessica. Aku STF angkatan 2011. Iya, aku ambil apoteker langsung habis aku lulus Oktober, wisuda Oktober, terus mulai apoteker Januari. Habis lulus apoteker aku coba cari-cari beasiswa karena aku sebenarnya emang mau langsung S2. Tapi waktu itu belum dapat dan masih banyak yang harus dipersiapin kayak IELTS dan macam-macam. Jadi aku kerja dulu. Aku pertama kali kerja itu di pabrik farmasi Aku kerja 1,5 tahun di 2 perusahaan, satunya di Novartis, satunya di Fresenius Kabi gitu. Jadi aku kerja dulu. Satunya kerja di engineering. Aku kerja di engineering, aku ngurusin kualifikasi dan validasi, tapi waktu itu dia jatuhnya di departemen engineering walaupun tugas anak farmasi karena bikin evaluasi quality assurance gitu lah, lebih ke QA. Sama dulu perusahaan yang kedua aku jadi formulator. Kerja dulu 1,5 tahun baru dapat beasiswa yang ke Korea. Aku tuh sebisa mungkin waktu cari kerja yang nggak pakai kontrak, soalnya kan banyak banget kalau misalnya kita di BUMN, misalnya di perusahaan swasta nasional itu mereka tuh minimal kan ada kontraknya. Nah aku itu karena aku targetnya emang mau S2, aku sebisa mungkin emang cari perusahaan yang nggak mengharuskan aku kayak gitu. Itu tips juga sih buat yang lain, karena banyak juga temanku yang mau berangkat tapi udah keburu dapat kontrak gitu, jadi mesti nego profesornya atau misalnya jadi ragu mau ngambil atau enggak gitu Pak. Jadi intinya sih kalau misalnya emang kamu pengen ada rencana S2 siap berangkat, ya berarti kerjanya juga harus siap, enggak yang pakai kontrak gitu. Itu juga sih perhatiin sih waktu cari kerja. Pasti pertama tuh preparationnya belajar IELTS, karena mau apply kemanapun sebenarnya kalau di univ aku yang sekarang sih dia nggak wajibin, tapi selalu bilangnya lebih baik punya IELTS gitu. Tapi kalau misalnya di universitas kamu target ke luar negeri yang lain kan Asia, pasti butuh IELTS atau TOEFL. Jadi yaitu belajar waktu itu aku ikut kursus juga, belajar bikin esai, terus apply sih, karena sebenarnya kan sambil persiapan sambil juga coba apply, karena nggak mungkin kadang-kadang kita aku tuh ditolak berkali-kali juga gitu, baru akhirnya aku keterima ini gitu. Jadi sambil persiapan harus berani apply, terus dari proses itu makin belajar kayak esainya harus diapain ya, ada yang salah di mana ya gitu. Aku S2-nya di Sungkyung Kwan University. Itu ada 2 kampus sebenarnya, kampusnya di Seoul dan di Suwon. Tapi karena aku jurusan net science itu di Suwon. Itu deket pinggir Seoul ya, satu sampai 1,5 jam dari Seoul. Jurusannya aku itu di bawah Integrative Biotechnology. Sistemnya research based. Jadi kita kita masuk ke universitas itu adalah masuk ke lab profesor. Kita dari masuk itu sebenarnya kita diterima di lab yang mana, di jurusan ini, di lab ini. Jadi aku ada namanya lab aku tuh lab cell technology yang aku teliti. Yang aku kerjain itu bidangnya antibody engineering sama ngurusin probiotik tuh, bakteri baik. Di sini mengambil master 2 tahun dan puji Tuhan aku udah lulus ya. Kalau aku tuh beasiswa profesor. Jadi kalau misalnya kamu mau kalau ada adik-adik yang mau kuliah di Korea, itu tuh ada sebenarnya ada banyak, tapi yang aku tahu tuh sebenarnya 3 yang paling utama ya. 1 beasiswa dari kampus atau profesornya, kedua KGSP, setelah yang kalian tahu lah itu banyak banget yang dapat KGSP, sama yang ketiga itu KOIKA, tapi KOIKA itu hanya untuk pegawai negeri. Jadi mereka ada jalur dari pemerintah yang bisa beasiswa jalur khusus ke pemerintah Korea. Kalau aku dari beasiswa profesor, setiap tahun cuma dibuka sekali kalau KGSP gitu. KGSP-nya itu ada di web Kedutaan Korea untuk Indonesia itu lengkap semuanya. Nah, itu apply-nya ke Kedutaan Korea.
Nah, kalau aku beasiswa profesor, makanya aku apply-nya langsung ke profesor. Kalau beasiswa profesor, apa saja yang dibayarkan, itu berapa besarnya sangat tergantung dengan profesornya, karena uangnya uang profesor gitu. Dari aku sendiri sih, biaya hidup dan biaya kuliah itu ditanggung. Biaya kuliah tuh 2 tahun itu ditanggung semua, jadi aku nggak bayar semesteran sama sekali. Dan tiap bulan aku dikasih gaji namanya, karena aku di sana hitungannya pekerja, dan gajinya memang cukup untuk bayar asrama dan makan, itu cukup sih. Ada bukaan, jadi kayak dapat job, kayak ada yang biasanya ngepost di grup, ada lowongan profesor ini gitu. Nah yaudah, itu waktu itu aku sih apply ke bapaknya, terus bapaknya nge-scan waktu itu CV dan cover letter yang jelasin penelitiannya pernah apa aja, terus tertarik kayak gimana, lalu diseleksi dan diterima gitu sih, yang penting itu. Nah, ada beberapa profesor juga yang nolak karena gak bisa kasih beasiswa, kayak gitu. Kalau misalnya kita punya beasiswa lain, boleh gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung sama profesornya. Kalau kamu daftar dan diterima, harus ditanya, apakah saya juga, atau sebelum daftar tanya sama ini tuh kalau saya diterima itu include dengan beasiswa atau saya harus cari beasiswa sendiri. Lebih baik memang jalurnya profesornya tahu dulu, udah pasti mau nerima, jadi itu udah pasti oke gitu waktu kamu secara formal. Kalau aku waktu itu pikirnya kan aku pengen Eropa nih, tapi kayak wah nggak dapat nih, aku udah nggak dapat terus gitu, ya udah. Nah tapi di mindset aku tuh aku maunya kerja S2 yang sesuai keinginan aku, itu penting banget. Itu yang penting kamu suka apa yang di penelitian. Maksudnya kalau mau di universitas paling bagus pun, tapi topiknya tuh kamu nggak suka, ya buat apa gitu. Pas ada lamaran itu, kan aku lihatnya ada yang ngepost gitu kan. Nah, pas aku lihat penelitiannya dan aku tanya ini bakal ngerjain apa sama kontak personnya, itu aku suka. Ya udah, saat itu aku daftar gitu. Terus aku lihat Sungkyunkwan University di Korea juga, dia rankingnya nggak jelek gitu. Bahkan sekarang katanya sih rankingnya masuk 3 besar, SNU dan KAI selalu SKKU gitu. Karena nanti kamu bakal kerja, itu pertama niat penelitiannya sesuai dengan keinginan kamu atau enggak. Karena apapun itu, kalau misalnya kamu nggak suka itu. Kedua, profil profesor. Waktu itu aku juga lihat profesor aku ada banyak, publikasinya banyak gitu kan. Oh, berarti memang dia produktif profesornya. Dia emang jalan gitu penelitiannya. Yang ketiga yaitu lihat universitasnya. Oh, universitasnya pun juga bagus. Jadi aku jadinya yakin gitu. Dan tadi pastiin aku udah dapat beasiswa juga, ya udah. Saat itu aku baru mantap buat daftar gitu. Jadi banyak juga yang ngechat aku gitu. Aku tuh paling suka kalau mereka tuh nanya awalnya tuh, nanti yang dikerjain apa? Nah itu penting banget, harus tahu. Apalagi namanya di lab Asia, mau dimanapun, mau di Jepang, mau di Indonesia, mau di Korea, itu kan kerjanya tuh bebannya besar ya. Maksudnya masih tipikal orang Asia yang dimana kamu nuntut kerjanya keras. Lah bayangin kamu kerja keras tapi kamu nggak suka yang dikerjain, itu tuh bakal stres abis. Paling nggak menyangka itu sih aksara ya, kan aksara buta aksara aku dateng kan. Ya, aku nggak bisa baca Hangul. Ya, semua tuh ditulis dengan Hangul, menu makanan Hangul, ya kan? Pokoknya semuanya Hangul. Ini apa? Terus di sini tuh jarang banget ada keterangan bahasa Inggris, kayak keterangan produk, obat. Aku tuh mau beli obat, ini mau baca paracetamol gimana? Aku tuh nggak tahu. Semua itu dalam bahasa Korea. Kalau di Indonesia, semua aku merasa Indonesia tuh baik banget, selalu menyertakan bahasa Inggris di setiap produk. Itu nggak akan kalian dapat di sini. Itu mau dalam insert obatnya juga, itu Korea semua, nggak ada bahasa Inggrisnya, sumpah. Ya, ini aku, nggak bisa bahasa Inggris semua, nggak semuanya. Jadi basic Korean language kalau bisa itu sangat membantu. Kalau di universitas aku wajib 2 semester itu belajar bahasa Korea. Itu membantu banget. Jadi aku semester pertama diajarin baca Hangul. Dan sekarang aku baca, nulis udah bisa. Terus kayak pesan makanan dan ngetik dikit-dikit udah bisa gitu. Maksudnya setidaknya kalau aku hilang gitu, nanya ini kemana, naik bus nomor berapa atau naik taksi nomor berapa, naik
kereta lain berapa, bisa lah gitu. Terus mereka di Korea itu semua orang tuh lebih tertib, pakai masker, nggak boleh kumpul lebih dari 5 orang yang nggak ada yang mau di restoran. Bahkan kata temanku ada beberapa yang tetap bandel terus dilapor polisi. Jadi kan kalau di Korea sampai sekarang kita nggak boleh kumpul satu meja lebih dari 4 orang. Itu pernah ada yang melanggar dan itu ada orang yang lapor polisi dan itu terjadi gitu loh. Jadi nggak ada tuh kayak di Indo yang masih bandel apa segala macam tuh, nggak ada di situ tuh. Orang nggak susah lah diatur gitu. Itu aku juga amazed sih sama mereka percaya banget sama pemerintah. Aku tuh sial banget kayaknya. Aku sama sekali nggak pernah ketemu artis, tapi aku pernah kayaknya tuh anggota Produce 101, gue nggak ngerti deh. Jadi kan maksudnya gini kan ya, kalau artis tuh pasti ada bodyguard, jadi nggak mungkin dia jalan sendiri. Nah tapi waktu itu aku lagi ke Jamsil, itu kayaknya anggota kontes-kontes gitu, soalnya mereka nggak ada pengamanan sama sekali. Terus anak-anak itu tuh remaja-remaja, itu semua kayak gitu. Kita tuh lihat siapa gitu. Jadi itu emang bener-bener. Terus setiap ulang tahun siapa, itu benar terjadi ya. Ulang tahun artis siapa itu ada di stasiun, terus ada yang nempel-nempel teman-teman yang mau kuliah di sini cuma untuk lihat artis atau K-pop. Aduh, gak akan sempet udah. Aku kan sebenarnya bukan di farmasi ya. Aku kan di jurusannya di itu, masuknya kan bioteknologi. Kalau dari sistem sekolah, mereka di sini sangat biasa kalau ada ini S1 ya. Kan aku ngebandingin S1 karena aku kan S2 beda ya. Aku soalnya beberapa juga ngasisten praktikum kelas S1. Jadi kalau dari yang aku lihat-lihat tuh di kelas aku tuh ada yang udah tua banget angkatannya, ada yang masih anak baru. Lalu aku tanya kok bisa kayak gitu, gapnya banyak banget. Nah, karena mereka kan harus military service. Jadi tuh kadang-kadang mereka kuliah tuh nggak 4 tahun, bisa jadi 6 tahun S1-nya. Itu karena satu, tugas militer, harus ambil militer. Kedua, mereka itu sangat biasa kalau misalnya kita gap year. Jadi misalnya aku semester ini mau off, nggak kuliah dulu kalau nggak ambil ya udah gitu. Jadi ya udah biasa kayak gitu. Jadi makanya mereka nggak yang kayak kita harus lulus 4 tahun terus suatu kebanggaan harus dikejar gitu, enggak. Itu sih aku ngeliat beda banget. Ya udah S1 lama juga nggak apa-apa, ngambil gap year juga nggak apa-apa. Tesisnya nggak harus di lab, bisa nggak lab basah, tapi mereka harus presentasi. Tapi kayaknya mereka kasih proyek gitu deh, misalnya desain solusi buat coronavirus. Terus pembimbingnya misalnya dia mau ke profesor ini. Nah, profesor ini nanti ngasih, coba kamu pikir, baca paper ini, kembangin dari sini. Udah gitu aja. Terus mereka bikin kayak tesis kecil-kecilan, bukan buku ya. Lalu presentasi. Nah, itu nggak perlu yang namanya tesis kayak kita, susah. Rasanya tuh lulus saya tuh susah banget. Kalau di aku, praktikumnya nggak sebanyak farmasi, jelas. Kayaknya kita tuh udah paling banyak banget praktikumnya. Mereka enggak. Dan praktikumnya itu mereka enggak setekanan kita gitu. Kenapa kita penuh tekanan? Kalau biasa itu tekanan batin ya, Kak? Iya, aduh, aku tuh bingung ya. Dulu tuh gimana aku bisa hidup gitu. Gak ngerti dulu aku tuh ya. Dingin. Dulu tuh, iya, itu. Jadi mereka tuh praktikum tuh nggak pernah yang namanya satu semester tuh aku pernah praktikum 3 praktikum kan, hampir tiap minggu ada praktikum. Mereka kayaknya nggak begitu. Jadi kayaknya satu semester tuh paling banyak 2. Dan praktikumnya tuh santai, ya udah ada tugas. Paling ujiannya, ya udah ujian prestasi susah gitu. Nggak ada yang se-hektik praktikum farmasi sih. Manajemen waktu sih. Ya, aku tuh benar-benar dituntut gimana caranya semua bisa selesai. Terus habis itu di sini kan ya seperti tadi aku bilang, kamu pasti punya pembimbing yang demanding masalah kerja. Ya itu aku tuh kerja di sini tuh jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu lab aku ya. Lab aku tuh memang spesial gitu. Bapaknya tuh minggu ini Sabtu ini aja tuh aku masuk sebenarnya. Sabtu itu bapakku ke lab, Minggu tuh bapakku ke lab gitu. Harus selesai project ini. Tapi aku merasa masih bisa ngikutin, walaupun stres itu pasti, tapi masih bisa ikutin. Aku dapat curhat dari temanku yang dari universitas lain. Aku nih baru kayak belajar
harus nge-lab tiap hari dan harus tetap bikin PR dan segala macam tuh di sini gitu. Nah kalau aku ya udah emang dulu juga udah kayak gini, jadi aku nggak merasa kaget harus kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ETA di biotek sih, itu waktu itu aku jadinya catch up buat kerja di lab itu bisa kebantu banget, karena nggak tahu deh yang lain mereka penelitian tapi nggak sebanyak itu nyobain itu ya. Jadi waktu itu aku juga lumayan kebantu gara-gara itu. Tapi yang jelas menghadapi tekanan deadline, tekanan harus nge-lab dan itu nggak kaget. Aku nggak kaget karena di SF dulu juga gitu ya, sampai waktu aku di kerjaan nih, bukan di S2. Waktu di kerjaan tuh aku merasa lab kita tuh lab di SF Farmasi, STF ya waktu itu tuh sangat membantu dibanding sama yang lain. Jadi misalnya gini nih, universitas lain tuh punya spesialisasi masing-masing. Misal Universitas A dia tuh lebih ke klinik gitu. Universitas B itu lebih ke obat herbal. Jadi mereka praktikumnya banyaknya gini. Nah, tapi aku ngerasa di STF tuh ya aku belajar farmakologi ya iya. Aku belajar bikin obat ya iya. Aku belajar analisis, bikin HPLC analisis gitu-gitu. Ya iya. Itu tuh aku kerasa waktu kerja. Jadi waktu kerja aku kerja di pabrik. Nah, aku sedikit banyak kalau masalah teknologi farmasi tuh lebih banyak tahu dibanding sama teman dari universitas lain, karena praktikum di lab kita lebih maju daripada yang lain gitu. Jadi kayak teknologi farmasi kayak eksipien apa gitu, mereka nggak banyak tahu gitu di situ. Aku juga kaget, oh kamu nggak pernah kerja ini di lab dulu? Nggak pernah gitu. Nah itu aku belajar di STF dulu. Aku masih pengen cari sekolah lagi. Namanya juga cari sekolah kan nggak langsung bisa ya langsung dapat. Jadi kalaupun aku target memang pengen sekolah lagi, kalaupun nggak sekolah lagi, aku pasti maunya kerja atau berkarir di bidang yang penelitian. Karena merasa itu nggak boleh bilang lebih mulia gitu. Maksudnya kalau dia itu kan nggak butuh politik, nggak profit based, ya udah gitu. Itu tuh cuma menjawab curiosity dan membantu orang lain. Kalau kamu jadi researcher, jadi aku merasa itu. Dan itu sih kamu ngerasa enjoy ngerjain yang paling penting juga. Maksudnya aku nggak enjoy pas ngerjain itu. Pas ngerjain aku kerja ya itu lagi balik lagi. Panggilan orang kan beda-beda ya. Gitu. Dan pada saat itu pertama ketertarikan, kedua aku mikir itu mulia dari versi aku gitu. Itu semua butuh dukungan profesor ya. Jadi maksudnya kamu mau tertarik apa, tapi kan pasti butuh dana dan butuh support. Jadi pasti harus itu. Tapi yang aku mikir ya itu, kalau misalnya di kerjaan, kalau kamu kerjaan, kamu tuh set yang nggak bisa kamu langgar. Tapi kalau di penelitian, sebenarnya aku mau belok ke sini, pengen yang ini gitu. Yang kamu butuhin ya cuma support. Tapi kamu nggak punya, tapi nggak kayak di perusahaan. Kalau perusahaan tuh kamu nggak bisa melanggar boundaries. Ya udah itu bukan value company-nya. Misalnya kamu itu ya udah orang terus itu tuh nggak sesuai dengan aturan perusahaan. Ya udah nggak bisa gitu. Me time-nya Sabtu Minggu. Sebenarnya di labku sih gitu. Tapi kita juga profesorku mulai sekarang juga sebenarnya kalau kita nggak makan malam, kan kita makan malam biasanya jam 6 ya. Maksudnya balik jam 8, 1 jam, sampai jam 9 kita baca jurnal atau enggak. Dia nggak yang pernah ngelihat ke lab, ini mana semua kok nggak ada. Nggak gitu sih. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita aja kalau misalnya emang mau makan malam terus kita nonton Netflix dulu, misalnya satu ini, apa gitu sih. Tapi memang kayaknya kalau ke Asia semua kayak gitu pintar-pintarnya kita. Sabtu Minggu keluar. Sekarang karena pandemik aja aku nggak jalan. Biasanya aku kan ke gereja ya hari Minggu. Habis hari Minggu dari gereja saya aku udah jalan kemana gitu. Hanggang misalnya. Mana gitu aja. Ya itu me time-nya gitu. Itu namanya kita ada Perpika. Nah kebetulan nih aku waktu
waktu S2 aku jadi PJ kampus. Jadi itu PJ kampus tuh kayak humas dari kampus SKKU tuh aku. Nah itu sih kita tuh, nah aku juga sebagai PJ kampus itu ya ngedata. Kalau di SKKU tuh banyak banget anak Indonesia, 35. Setahu aku tuh yang banyak tuh ya di PJ kampus, di aku tuh di Sungkyunkwan, di SNU juga lumayan banyak, di KAIS juga lumayan banyak sih, sama Yonsei, sama Kyunghi juga itu paling banyak. Kita tuh bisa lebih dari 30 orang gitu. Nah kalau dari kampus aku sendiri sih, kita biasanya setiap tahun ketemu, kalau nggak pas penyambutan anak baru buat kenalan. Tapi sekarang karena corona udah lama enggak. Tapi karena banyak, biasanya sih kita komunitasnya cukup dekat dan kenal satu sama lain. Terus kalau nggak salah di sini tuh, kalau untuk yang Muslim kayak ada perkumpulan kayak Gamaisnya, buat dia gitu. Nah itu juga ada. Jadi kayak mereka tuh update, misalnya nih kayak corona ini kan harus masjid tutup dan segala macam. Atau misalnya puasa ada ngumpul di masjid, ada masjid kan di sini ya. Kayak ada edaran, misalnya kita sholat idnya jam tanggal segini, mulai kayak gini, gitu. Jadi lumayan sih di sini, nggak sesepi. Di Eropa tuh lebih sepi ya. Kalau di sini banyak temennya gitu. Oh, kita tuh di KBRI Indonesia itu setiap kali Idul Fitri ya Lebaran kita makan 17 Agustusan open house, dan itu benar-benar kita bisa datang siapa aja. Bener tuh kayak TKI apa semua bekerja disediain makan. Ada panggung hiburan, gitulah pokoknya. Itu setiap kali aku aja ikut sama buka puasa bareng setiap hari Sabtu. Ya walaupun aku tidak puasa, aku cukup rajin datang kayak itu karena ingin makan makanan Indonesia. Gitu. Jadi biasanya kita bareng-bareng ketemu deh sama yang di Seoul dan sekitarnya, karena buka bareng dan sama ikutan acara Lebaran dan 17 Agustusan. Ini aku di Suwon ya, bukan di Seoul. Di Seoul pasti lebih mahal. Kalau makan satu porsi 7.000 itu udah biasa. 7.000 won itu 5.000 sampai 7.000 itu terjangkau. Sekali makan 5.000 sampai 7.000 lah, 5.000 itu udah murah. Prinsip kita di Korea itu jangan dirupiahkan kalau kita nggak mau sakit hati. Ya itu udah, kalau kita beda kurs itu nggak usah dirupiahin, itu tuh cuma bikin sedih. Kalau biaya tinggal, kebetulan nih aku baru nyari kos-kosan, jadi aku tahu kalau kos-kosan biasanya kita di sini selalu sistemnya itu kita deposit, kayak ngasih uang banyak buat mereka, nanti itu dibalikin 100%. Itu di luar sama uang bulanan, bayar kosan bulanannya. Jadi kita harus bayar deposit dulu. Di sistemnya selalu kayak gitu, bayar deposit, lalu nanti sistem depositnya itu biasanya beragam, mulai dari 2 juta won sampai 5 juta won. Kali 13 tadi ya, berapa puluh juta. Lagi-lagi jangan dirupiahkan. Ya, karena itu hanya akan bikin saya happy. Lalu bulanannya itu beragam, tapi biasanya dari 250 yang layak ya, maksudnya layak tinggal tuh 250 sampai 400.000 per bulan. Ya, 3 juta sampai 5 sampai 6 juta per bulan. Kereta-kereta gitu cukup murah dibanding di Jepang. Kebetulan aku pernah main ke Osaka. Aku tuh shock, mereka kereta mahal banget. Oh my god, aku gak rela bayar kereta. Bedanya di Korea tuh, aku kan di Suwon ya. Suwon itu kayak pinggir, ibaratnya kalau misalnya di Indonesia Bandung tuh Seoul-nya Dago. Suwon itu tuh kayak Gede Bage kali ya, 1,5 jam ya. Atau misalnya Cimahi gitu. Aku bisa cuma habis 3,5, 3.500 naik kereta. Naik Korel itu 3,5. 3,5 itu berarti 40 ribuan ya, sekitar gitu. Kalau cuma ke Seoul doang, bolak-balik 7.000 won. Naik bus juga murah. Kayak gitu sama sih, paling 5.000, 10.000. Jadi 10.000 bolak-balik itu udah bisa ke Seoul dari aku gitu. 2 hal aja pesannya. Yang pertama, tahu minat apa. Kedua, jangan menyerah kalau ditolak.
itu bukan ditolak bukan berarti kamu bodoh, bukan berarti ya itu, pertama jangan kan pertama harus tahu niat, jangan apply cuma hanya karena itu mudah didaftar, ya, atau misalnya kamu punya interest lain di yang lain, maksudnya bukan buat risetnya, kayak tadi, K-pop, atau misalnya cuma ikut teman, gitu. Jadi harus tahu sebenarnya kamu interest di mana, pesan pertama, yang mau sekolah ya. Yang kedua yang tadi itu, jangan nyerah. Sekali, 2 kali, 5 kali nggak keterima, itu bukan karena kamu bodoh, belum sesuai, belum berkahnya itu, atau memang, eee, kamu kamu yang perlu lebih banyak belajar, gitu. Gitu sih duanya. 여기까지 끝났어요. 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.